Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita refleksi dulu anak-anak, kita review dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila yang dikaitkan dengan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Pancasila punya 3 macam nilai ya. Ingat, ada 3 nilai yang ada pada Pancasila, yaitu nilai dasar. Nilai dasar itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada nilai instrumental, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari yang paling atas hierarkinya ada Undang-Undang Dasar 45 sampai pada tingkat yang paling bawah ada peraturan daerah. Lalu ada nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan nilai Pancasila yang diimplementasikan atau yang dilakukan, dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oke, kita sudah membahas masalah itu dan kaitannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Saat ini kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kenapa pelanggaran HAM bisa terjadi, Pak? Kira-kira kenapa? Anda bisa jawab? Nah, jadi pelanggaran HAM bisa terjadi karena 2 faktor, anak-anak. Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini faktor yang ada pada diri si pelaku pelanggaran HAM. Jadi ada 3, ya setidaknya ada 3 ya. Ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran HAM dan sikap tidak toleran. Sikap tidak mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap egois ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan bagaimana manusia mudah melakukan pelanggaran HAM kepada manusia yang lain. Kita sering membaca di media cetak maupun media elektronik atau melihat di televisi atau tayangan di media sosial. Kita sering melihat ada orang yang begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa temannya, menghilangkan nyawa sahabatnya, menghilangkan nyawa saudaranya, hanya karena masalah-masalah yang sepele. Kita sering melihat, sering membaca di media cetak elektronik, hanya karena hutang yang tidak sampai Rp10.000, seorang manusia bisa menghilangkan nyawa manusia yang lain. Hal ini terjadi karena sikap egois. Bukan berarti bahwa kalau kita punya hutang tidak usah membayar, bukan seperti itu ya. Saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak membayar hutang, tapi saya ingin mengajarkan bahwa kita itu perlu punya sikap berlapang dada. Ketika mungkin orang lain punya hutang kepada kita dan dia punya kesulitan untuk membayar, tidak elok rasanya kalau kemudian gara-gara tidak membayar hutang itu menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, apalagi sampai mencabut nyawa orang lain. Yang tentu saja dosanya lebih besar ya dalam Islam, menghilangkan nyawa itu. Karena itu perlu bagi seorang manusia itu punya kemampuan untuk self control, mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu penting. Bagaimana dia bisa mengontrol emosinya sehingga dalam kondisi dan situasi apapun dia tidak terpancing melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma-norma hukum yang ada. Kemudian yang kedua, anak-anak, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang adanya di luar. Kalau internal di dalam, kalau eksternal dia ada di luar. Dia ada di luar pelaku pelanggaran HAM, tapi dia mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Apa saja contohnya? Penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, hukum hanya menjadi alat untuk menindak mereka yang lemah, yang tidak punya kekuasaan, tetapi pada mereka yang punya uang, yang punya kekuasaan, hukum seolah-olah lemah. Ini terjadi bukan karena hukumnya, tapi karena ketidaktegasan aparat penegak hukumnya. Sehingga kalau ada orang kuat melakukan pelanggaran HAM kepada orang lain, aparat penegak hukum tidak mampu untuk berbuat banyak. Mereka tidak mampu menegakkan hukum dan aturan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini semua faktor yang berasal dari luar diri si pelaku pelanggaran HAM. Kita sekarang bicara kasusnya. Apa saja contoh kasusnya, Pak? Ada kasus
Trisakti yang terjadi tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Pelakunya dihukum mulai dari 4 bulan sampai 3 sampai 6 tahun penjara. Tentu saja tidak sepadan sebenarnya dengan nyawa mahasiswa yang sudah hilang sia-sia begitu saja. Kemudian ada tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 98 dan dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Lalu ada kasus Semanggi 2 yang terjadi tanggal 24 September 99 yang menyebabkan nyawa 1 orang mahasiswa tewas. Tentu saja tewasnya mahasiswa ini menunjukkan bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM, terutama terhadap hak hidup seseorang. Hak hidup itu merupakan salah satu hak yang paling mendasar yang ada pada setiap manusia tanpa terkecuali. Mahasiswa ini mereka menyampaikan aspirasinya, mereka menyampaikan opininya dengan berdemonstrasi, tetapi kemudian menyebabkan hilangnya nyawa beberapa orang mahasiswa tersebut. Tentu ini menjadi potret buram penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya kasus-kasus ini, lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM maupun menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Pemerintah melakukan berbagai macam upaya anak-anak supaya hak asasi manusia itu betul-betul tegak di Indonesia. Yang pertama, membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara yang lain. Mereka melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi masalah HAM. Nah, Komnas HAM ini beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Komnas HAM ini lembaga negara. Mereka punya kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Seperti Ombudsman, ada Komnas HAM, ada apa lagi? Bapenas dan sebagainya. Komnas HAM ini sama, cuma dia fokus menangani masalah-masalah HAM. Lalu pembentukan instrumen HAM. Apa itu instrumen HAM, Pak? Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga penegak HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Nah, jadi supaya HAM itu terlindungi, maka pemerintah membentuk instrumen HAM. Instrumen HAM itu bisa kita lihat ada Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 28A sampai pasal 28C. Lalu ada TAP MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Lalu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ada juga Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ini semua contoh ya, yang lain masih banyak, silahkan kalian explore sendiri ya. Lalu yang ketiga, pemerintah juga membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, itu upaya-upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Nah, kemudian ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah juga harus menanganinya kan? Nah, maka pemerintah juga melakukan upaya untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pertama, pemerintah menegakkan supremasi hukum. Hukum diposisikan sebagai panglima tertinggi dan demokrasi setara di depan hukum. Supremasi hukum ini diharapkan dapat mendorong baik pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama menegakkan hak asasi manusia, untuk sama-sama menghormati hak asasi manusia. Walaupun memang pada prakteknya hukum ini seringkali dijadikan sebagai sesuatu yang diperjualbelikan. Kita sering mendengar jual beli kasus ya kan. Pada kasus yang sama kadang-kadang perlakuan hukumnya yang berbeda. Sama-sama melakukan pelanggaran hukum, tapi yang satu karena dia orang yang punya kekuasaan, dia orang yang punya uang, dekat dengan
penguasa hukumannya ringan, tapi mereka yang menjadi oposisi yang tidak mungkin sering mengkritik pemerintah, atau mereka yang lemah, tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, mendapatkan hukuman yang lebih berat. Nah, inilah salah satu contoh bahwa hukum ini di Indonesia masih menjadi barang yang keadilan hukum menjadi barang yang sulit untuk ditemukan. Pengadilan di mana-mana, tapi keadilan masih sulit untuk ditegakkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Ya kan, mengurus SIM online, mengurus SKCK online, mengurus BPJS juga bisa online. Ini merupakan salah satu bentuk kualitas pelayanan publik yang mulai ditingkatkan sedikit demi sedikit oleh pemerintah. Sehingga diharapkan dengan cara seperti ini, pelanggaran HAM oleh pemerintah, terutama kepada masyarakat kecil, itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Lalu pemerintah juga meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Ini yang kita lakukan hari ini, ya kan? Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM, baik melalui lembaga formal, sekolah atau perguruan tinggi, termasuk yang saya lakukan hari ini bersama kalian. Kita belajar tentang hak asasi manusia, maupun melalui sesuatu yang sifatnya non-formal, seperti kegiatan keagamaan maupun kursus-kursus yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Lalu pemerintah juga berusaha selalu meningkatkan profesionalitas atau profesionalisme lembaga keamanan, Polri, dan lembaga pertahanan negara, TNI. Yang terakhir, pemerintah berusaha meningkatkan kerjasama yang harmonis antar berbagai macam kelompok atau golongan dalam masyarakat, sehingga berbagai macam perbedaan yang ada itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terhormat. Dan diharapkan dengan cara seperti itu, penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Jadi perbedaan yang ada itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah alasan kelompok yang atau golongan yang berbeda kemudian melanggar HAM yang ada pada kelompok masyarakat yang lainnya. Sehingga perlu dibina hubungan yang baik di dalam anggota masyarakat. Kesimpulannya, pelanggaran HAM di Indonesia terjadi karena dua faktor. Yang pertama faktor internal seperti rendahnya kesadaran HAM, sikap egois, dan tidak toleran terhadap perbedaan. Ada juga faktor eksternal. Ada penyalahgunaan kekuasaan, ada penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan sebagainya. Lalu untuk penegakan HAM, pemerintah telah menempuh beberapa upaya, seperti membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pemerintah juga membuat instrumen-instrumen, baik berupa undang-undang, kemudian TAP MPR, dan sebagainya, yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah juga sudah membentuk pengadilan HAM yang khusus menangani atau mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat sifatnya. Kemudian, pemerintah tidak hanya berusaha menegakkan HAM, tapi pemerintah juga berupaya untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Dengan cara menegakkan supremasi hukum, hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM oleh pemerintah, meningkatkan penyebarluasan pendidikan HAM baik melalui lembaga formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan di masyarakat, sehingga antar kelompok atau golongan ini bisa menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang lebih tentram, lebih harmonis. Diharapkan kalau masyarakatnya sudah harmonis, pelanggaran HAM itu bisa dikurangi semaksimal mungkin. Itu anak-anak, materi kita pada pertemuan yang ketiga di bab yang pertama. Berakhirnya pertemuan ketiga ini menandai bahwa bab pertama sudah selesai. Jangan lupa, yang belum mengerjakan tugas, silahkan tugasnya dikerjakan. Tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, bisa kalian lihat di Google Classroom. Untuk yang belum mengerjakan tugas, silahkan dikerjakan tugasnya, dilengkapi tugas-tugasnya, dan minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian.
untuk bab yang pertama. Jadi siapkan materi dengan baik. Pelajari materi yang sudah kita bahas mulai dari pertemuan pertama sampai di pertemuan yang ketiga. Nanti rangkuman materinya akan saya berikan di grup WA maupun di Google Classroom. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di bab yang kedua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.